Baik, mari kita lanjutkan di part kedua ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai perencanaan strategis. Nah, step-step awal tadi terkait dengan perencanaan sebenarnya itu dikhususkan untuk merancang perencanaan yang strategis seperti itu. Di mana perencanaan strategis merupakan salah satu dari macam perencanaan pemasaran, khususnya pada jangka waktu yang panjang ya, jangka yang panjang itu bisa lebih dari 5 tahun atau bahkan sampai 10 tahun bahkan lebih seperti itu. Nah, maksudnya tentu saja untuk mengarahkan pemasaran dan mencapai tujuan pemasaran karena jangkanya jangka panjang. Terdapat berbagai macam aspek yang perlu diperhatikan, khususnya dalam menyusun perencanaan strategis ini. Yang pertama adalah konsumen yang akan dilayani. Sering berulang kali disampaikan bahwa yang terpenting dari sebuah bisnis, sebuah kegiatan pemasaran, di mana pemasaran itu otomatis ingin barangnya laku ya. Barangnya laku, perusahaannya juga dikenal oleh banyak orang. Nah, ini perlu kita ketahui siapa sih sebenarnya konsumen target market yang akan kita layani seperti itu. Dan dari sini kita harus melihat juga kepentingan dari konsumen tersebut, tingkah laku konsumen itu seperti apa, kesukaannya itu apa, cirinya itu apa, mungkin bisa dari aspek demografinya, mungkin bisa dari aspek psikografisnya atau geografisnya. Sebenarnya ini konsumen ini siapa dan seperti apa, sehingga apa, sehingga pergerakan kegiatan output dari pemasaran itu sesuai dengan bahasa-bahasa dari konsumen yang akan dilayani. Tidak mungkin yang namanya kita terlalu random dalam membuat apa namanya konten pemasaran. Contohnya teman-teman di rumah ini sekarang sedang masa pandemik dan bulan Ramadan seperti itu. Saya kondisinya Ramadan seperti itu ya. Teman-teman jualan kolak ya. Kolak ini sebenarnya dikhususkan untuk siapa? Gitu. Kalau ingin bikin pamflet itu bahasa-bahasa yang seperti apa? Apa bahasa orang tua atau bahasa anak muda? Padahal secara segmentasi semuanya bisa beli. Cuma sasarannya kita harus tahu. Ini kalau misalnya untuk anak muda ya bikin pamfletnya atau bikin videonya ya gaya-gaya anak muda seperti itu. Nah, nomor dua itu adalah persaingan yang akan dihadapi gitu. Perlu juga kita tahu sebelum terjun ke dalam suatu bisnis, segmen tertentu atau bidang tertentu, kita harus tahu siapa sih pesaing kita. Nah, kita harus perlu ketahui dengan jelas dari berbagai macam aspek terkait dengan kualitas produknya itu seperti apa, omsetnya itu berapa, lokasinya itu di mana, dan distribusi pemasarannya itu seperti apa. Sebagai contoh, kalau kalian ada di bisnis hidroponik, sayuran organik bebas pestisida di area Purwokerto, mau masuk ke Rita Mall, mau masuk ke Cherry, mau masuk ke Rita Isola. Nah, di situ teman-teman juga harus paham ya, siapa sih pesaing kalian di situ? Kualitas produknya itu seperti apa? Kemasannya itu kayak gimana? Ada logonya enggak? Sertifikatnya ada apa enggak? Kemudian kira-kira penjualannya kita bisa melihat dari harganya ya. Kalau mau niat untuk riset ya datang ke situ secara berkala. Kira-kira kalau ini baru sayuran baru habisnya dalam berapa waktu, kalian bisa hitung-hitung sendiri. Kira-kira penjualannya satu hari itu berapa pieces misalnya. Kemudian kalau kalian tahu lokasinya itu di mana, itu strategis apa enggak, atau jaraknya jauh atau tidak dari tempat pemasarannya. Kemudian distribusinya pakai apa ngantarnya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, kita juga harus melihat ciri pasar yang ada, apakah itu oligopsoni, apakah itu mungkin monopoli, atau apakah itu mungkin pasar persaingan sempurna dan sebagainya. Kita harus tahu kita masuk pasar itu mudah apa enggak, dan juga ciri-ciri segmen yang bersangkutan. Kalau tadi konsumen yang akan dilayani mungkin fokus pada satu, ini segmennya yang segmen yang akan kita layani itu ada berbagai macam, ciri-cirinya juga kita harus tahu seperti itu. Yang keempat juga ada perubahan lingkungan yang mempengaruhi pasar. Nah, kita harus tahu lingkungan yang mempengaruhi pasar itu seperti apa agar rencana kita tepat sasaran. Contohnya pada perusahaan atau pada produk sirup marjan ya.
sirup marjan itu kita tahu bahwa gencarnya itu saat apa? Saat menjelang puasa atau menjelang Ramadan, dan Idul Fitri itu iklannya gencar banget. Karena apa? Karena dia tahu ada perubahan-perubahan musiman di situ. Jadinya dia fokusnya pada iklan-iklan pada bulan-bulan tersebut karena mungkin penjualannya akan semakin tinggi. Pada bulan-bulan biasa seperti apa ya? Mungkin iklannya biasa standar karena penjualannya juga ciri-ciri khasnya adalah permintaan pasarnya mungkin standar seperti itu. Nah, dari keempat aspek tersebut ini juga tidak terlepas ya harus disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan, aset perusahaan, gedung, mesin, teknologi yang dimiliki perusahaan itu seperti apa. Begitu juga tenaga, sumber daya manusianya itu seperti apa yang dimiliki perusahaan. Jangan sampai wah kita kepingin menyaingi Yakult tapi sumber daya kita untuk membuat minuman fermentasi ya hanya terbatas padahal Yakult itu produk raksasa. Mungkin kita harus justru malah lebih spesifik lagi gitu melayani konsumennya seperti itu. Nah, lanjut pada berbagai literatur pemasaran atau manajemen pemasaran, seringkali aspek perencanaan ini diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah perencanaan pemasaran perusahaan dan pemasaran produk. Nah, apa sih bedanya? Yang satu memasarkan perusahaannya itu, yang kedua adalah memasarkan produknya. Nah, yang pertama adalah kalau pemasaran perusahaan otomatis tujuannya adalah tujuan perusahaan. Perusahaan mau seperti apa? Mau dikenal seperti apa atau mau mencapai apa? Contohnya tadi itu kalau perusahaan ingin menjadi market leader, dikenal sebagai perusahaan yang mempunyai brand yang dianggap misalnya contohnya sebagai market leader sayuran organik nasional misalnya itu juga atau sebagai minuman fermentasi nomor 1 di Indonesia misalnya itu juga bisa atau menjadi minuman nomor 1 karbonasi di Indonesia bisa juga menjadi perusahaan fast food ternama di Indonesia atau fast food terpercaya atau fast food apa dan sebagainya itu perusahaan membrandingkan diri value-nya yang diangkat pada perusahaan tersebut. Sedangkan untuk pemasaran produk ya tujuan pemasaran produk adalah sales. Agar produk ini dikenal masyarakat, penjualannya banyak. Fokusnya adalah di produk. Seperti itu. Bisa ya sedikit dibedakan. Misalnya produknya itu adalah Indomie, perusahaannya itu adalah Indofood. Gitu. Nomor 2, menetapkan mix produk pemasaran yang dihasilkan. Nah, ini menetapkan berbagai macam produk-produk pemasaran gitu. Menetapkan pedoman tentang produknya banyak gitu. Bagaimana cara memasarkan tiap produk itu sendiri. Kan produk dalam satu perusahaan biasanya tidak cuma satu, biasanya ada beberapa produk. Nah, ini menetapkan mix produk pemasarannya. Sedangkan pada pemasaran produk yang menentukan mix marketing dari produk yang dihasilkan. Dalam satu produk itu nanti bisa dikembangkan menjadi apa. Seperti itu. Nomor 3, menetapkan integrasi sumber-sumber perusahaan. Ya, karena tujuannya adalah lebih fokus di positioning perusahaannya, ya semua sumber-sumber perusahaan dimanfaatkan, baik itu di bidang pemasarannya, di bidang HRD, di bidang riset and development, di bidang bahkan direkturnya, semuanya lah gitu. Itu harus ada integrasi agar perusahaan ini bisa memiliki value di mata masyarakat yang baik. Kalau produk itu sendiri ya jelas fokusnya pada sumber-sumber pemasarannya, platform-platform pemasarannya, strategi pemasarannya dan sebagainya. Oleh karena itu di nomor 4 menetapkan alokasi sumber daya pada masing-masing unit usaha. Ya, sumber-sumber perusahaan itu unit usaha masing-masing bidang yang ada di perusahaan. Sedangkan di pemasaran produk ya fokusnya adalah menetapkan strategi pemasaran. Sehingga kita bisa tahu bahwa tanggung jawabnya untuk pemasaran perusahaan itu berada di puncak. Adapun pemasaran produk itu pada manajemen media. Gampangannya di manajer pemasaran. Jangkanya untuk evaluatifnya juga pemasaran perusahaan lebih lama daripada pemasaran produk itu sendiri. Nah, bagaimana perusahaan melaksanakan keduanya? Sebenarnya keduanya itu berjalan beriringan. Biasanya kalau untuk perusahaan besar ya pada khususnya. Kalau perusahaan baru mulai biasanya ya fokusnya di pemasaran produk dulu gitu. Karena kan memang
yang dipasarkan kita akan mencari cash flow-nya dulu. Tapi di perusahaan-perusahaan besar, Coca-Cola, KFC, McD itu nggak hanya yang penting produknya laku, enggak, tapi perlu branding dari perusahaan itu tersebut. Sebagai contoh di perusahaannya Aqua itu Danone ya. Nah, di Aqua itu sendiri dia punya namanya CSR ya. CSR-nya itu kalau teman-teman sering lihat iklan bahwa Aqua memberikan air bersih di bagian Indonesia Timur ya, sumber air sudah dekat gitu ya. Jadi di sini Aqua menanamkan value bahwa Aqua itu tetap peduli dengan lingkungan dengan menyediakan air bersih. Kita jadi melihat Aqua itu sebagai perusahaan yang citranya positif lah ibaratnya. Itu agak sedikit berbeda dengan jualan Aqua, biar Aquanya laku enggak. Itu agak sedikit berbeda. Nah, kalau ini berjalan beriringan, ini gabungan dari dua macam perencanaan tersebut ini dalam praktek ini disebut dengan perencanaan pemasaran yang strategis untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena apa? Perencanaan pemasaran tujuan perusahaan itu nggak cuma jangka sekarang, salesnya laku banyak untuk jangka sekarang atau waktu sekarang, enggak. Karena kepinginnya bertahan untuk jangka waktu yang sangat lama. Oleh karena itu pemasaran perusahaan juga diperlukan seperti itu. Nah, pada perencanaan pemasaran strategis ini juga ada konsep yang harus terpadu antara 4 kegiatan. Yang pertama adalah strategi produk, harga, distribusi, dan promosi atau sering kita kenal dengan bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, keterpaduan 4 strategi ini maka perlu ditetapkan juga yang namanya sasaran pasar. Ini sasaran pasar harus sering diulang-ulang dan memang benar-benar menjadi bagian yang sangat vital. Nah, penentuan sasaran pasar ini meliputi satu, yang pertama kita lihat sasaran kita itu adalah konsumen perorangan, apakah iya? Dan kalau konsumen perorangan itu pendapatannya itu di mana? Di tinggi, sedang, atau rendah gitu, karena perlakuannya akan berbeda. Ngobrol dengan orang dengan berpendapatan tinggi sama ngobrol dengan orang yang mohon maaf misalnya menengah ke bawah, itu pendekatannya sangat beda. Kalau menengah ke bawah yaudah yang penting harganya murah, ada produknya, it's okay gitu. Kalau berpendapatan tinggi, asal kualitasnya bagus, mereka suka, harga berapapun akan kebeli gitu. Dan juga kalau konsumennya institusi misalnya skala besar, menengah, atau kecil, ini juga perlu pendekatan yang berbeda pada strategi produk, harga, distribusi, maupun promosinya. Sebagai contoh, ini untuk tempat kakak tingkat kalian KP ya, ada perusahaan UD ya, bentuknya kayaknya UD, itu bergerak di bidang atau produknya itu gula semut. Itu dia nggak menjual langsung ke konsumen, nggak langsung ke retail, pasar raya atau sejenisnya, tapi dia menjualnya ke perusahaan lagi. Untuk apa? Untuk di rebranding dan diekspor. Nah, ini adalah konsumen institusi ya, sama-sama perusahaan B2B lah. Ada juga konsumen kantor pemerintahan, kalau misalnya memang menjualnya fokus ke pemerintahan, dan juga mungkin ada konsumen-konsumen lain. Nah, dengan adanya sasaran seperti itu akan diketahui berapa persen masing-masing sasaran konsumen yang harus dicapai. Nah, kalau perusahaan ada 3 jenis konsumen ini, misalnya menjual ke perorangan iya, institusi iya, kantor pemerintahan iya, kansnya itu lebih besar yang mana? Apakah perorangan, apakah institusi? Otomatis pendekatannya akan berbeda. Kalau di perorangan misalnya langsung ke konsumen akhir, otomatis diperlukan yang namanya iklan ya, iklan-iklan di TV, contohnya kayak iklan sampo, itu jelas konsumennya perorangan. Nah, kalau institusi ya mungkin tidak terlalu banyak iklan di sana sini, ya langsung iklannya ke B2B, perusahaan langsung perusahaan, orang ngobrol bisnis. Begitu juga dengan di kantor pemerintahan. Nah, lanjut ini langsung detailnya ya pada bauran pemasarannya. Ini ada strategi produk. Nah, ini produk mana sih sebenarnya, atau dan berapa jumlahnya harus dialokasikan pada masing-masing konsumen, apakah ada produk baru, dan bagaimana dengan garansi dan lain-lainnya. Produk ini perlu yang namanya dikembangkan juga, karena pendekatan kita kepada konsumen sangat berbeda tergantung tingkat konsumennya tadi yang kita pilih itu yang mana. Kita melihat juga kualitasnya, produk yang kita pasarkan itu sudah berkualitas belum, ada ibaratnya ada sertifikatnya apa belum. Kalau misalnya untuk tanaman organik gitu, tanaman organik ada sertifikatnya atau belum, atau untuk makanan dan minuman ini ada sertifikat MUI atau belum, atau ini udah lulus
BPOM belum untuk makanan dan obat-obatan atau kosmetik ya. Ini udah tersertified, terpercaya belum sih gitu. Ada PIRT-nya belum. Nah, itu juga kalau untuk konsumen-konsumen tertentu yang menganggap itu penting dan kalian atau perusahaan mau menembak segmentasi atau target market yang seperti itu, ya itu harus diangkat seperti itu. Dan juga yang kedua misalnya fiturnya atau spek atau apa ya, manfaat dari produk tersebut juga harus di blow up ya, blow up dengan sangat-sangat menarik, dikemas dengan sangat menarik. Misalnya pada minuman, wah minuman energi drink ya, energy drink gitu. Nah ini kalau minum ini bakalan energinya meningkat, misalnya kayak produk Extra Joss, Kratindeng dan sebagainya. Atau susu apa itu namanya yang elemen, wah terus diangkat membuat badan kotak-kotak tahu ya, tahu bulat tapi nah misalnya gitu, itu harus diangkat fiturnya karena siapa tahu segmentasinya memang sasarannya ke situ. Kalau untuk kesehatan, orang yang suka fitness, kesehatan, gym dan sebagainya, minuman energy drink dan tadi ya minuman kayak elemen gitu perlu diangkat fiturnya. Atau pada produk perlu nggak sih brand gitu, kita perlu nge-push brand juga nggak, produk ini udah layak untuk nge-brand atau belum, atau kita daripada bingung mau bisnis apa, mending bisnis yang franchise yang brandnya udah terkenal gitu. Itu juga bisa kadang-kadang. Sekarang kan banyak sekali ya produk-produk franchise ya. Salah satu keuntungan produk franchise sebenarnya karena brandnya sudah dikenal gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang beli franchise tapi produknya nggak dikenal juga sebenarnya itu 11-12, kecuali manajemennya bagus nggak ada masalah. Tapi sebenarnya franchise itu kan salah satu keuntungannya adalah karena brandnya sudah dikenal di masyarakat dan sebagainya. Nah, salah satu contoh yang sering ada di sekitar saya itu ya minuman ya kayak nyoklat gitu, itu larisnya luar biasa. Ya mungkin karena itu sudah dikenal akhirnya laris. Dibanding misalnya kalau teman-teman bikin produk coklat yang buatan sendiri gitu, itu udah ya mungkin rasanya enak cuma karena belum dikenal, tapi jadinya ya orang ya kenapa nggak beli nyoklat aja daripada nyoklot ya. Misalnya brandnya teman-teman sendiri gitu yang belum dikenal. Gitu. Ada juga bagian packing juga perlu diperhatikan juga gitu, tergantung siapa yang akan membeli produk kita gitu. Apakah kalau di gambar ini ya, di gambar ini kecil ya, pisang perlu di packing nggak sih gitu. Zaman sekarang ini kayaknya sudah main di packing, ditambahin value sedikit tapi dinaikin harganya lebih dari harga packingan itu sendiri, itu sudah banyak gitu. Salah satu contohnya misalnya tadi ada gambar di situ aqua kemasan yang seperti itu, kita mungkin beli ya sekitar 4.000 5.000 lah, tapi yang di sebelahnya itu biasanya untuk diproduksikan di hotel-hotel berbintang, itu harganya bisa sampai 5 sampai 10 kali lipatnya, padahal isinya apa, air mineral yang sama, literan yang sama. Misalnya saudara saya ini juga, ini orang Purwokerto yang biasa jualan daging di pasar Wage, akhirnya dia making daging sapi di dalam kemasan cuma di wrapping doang, kelihatannya menarik di foto ya, di posting di sosial media, bahkan babat itu, iso babat tahu nggak, kalau yang sapi ya, dari sapi itu juga di wrapping kayak gitu, padahal kalau di pasar ya udah dipakai tangan nyoh nyoh nyoh. Nah itu bisa harganya bisa dinaikin bahkan jauh jauh di, dibandingkan dengan modal untuk kemasan atau wrappingnya itu sendiri. Begitu juga dengan size, perlu nggak sih produk ini size yang berbeda, size kecil atau size besar. Contohnya di Indomie kan ada tuh size yang kecil dan size yang agak besar gitu. Garansinya ada apa enggak gitu, after salesnya ada apa enggak. Kalau di produk pertanian, makanan, minuman, mungkin jarang ya, jarang ada garansi ya, kecuali di restoran-restoran besar yang kita makan terus tiba-tiba ada rambutnya atau ada apa, itu kita bisa minta ganti gitu. Tapi kalau yang makanan jarang. Tapi biasanya kalau di produk-produk elektronik otomotif itu harus ada, karena apa ya, kalau nggak ada itu kadang-kadang konsumen merasa tertipu, padahal sebenarnya kerusakan ada di konsumen sendiri gitu. Tapi dengan adanya after sales, orang makin yakin untuk membeli produk tersebut. Oke, yang kedua adalah strategi harga. Bermain masalah harga ini penting, sangat-sangat penting, apalagi ketika kita berbicara masalah konsumen wanita. Kalau dalam dunia pertanian,
sering sih di sayuran juga, bahwa ini didiskon padahal sebenarnya mungkin produk-produknya ini ada produk-produk yang udah berapa hari tapi memang masih bisa dikonsumsi, hanya saja butuh cepet ya, makanya itu diobral. Kadang-kadang orang tuh tertarik membeli itu bukan karena produknya tapi karena tawaran-tawarannya, tawaran harganya yang dipotong lah, didiskon lah, diobral lah, cuci gudang lah, atau sales lah, whatever itu bahasanya apa. Kadang-kadang orang itu lebih tertarik itu. Ada juga bermain harga di masalah cara pembayarannya bisa kredit gitu, kalau beli kontan itu bisa dapat berapa. Nah seperti itu kadang-kadang menarik. Seperti itu ya, kayak di mall-mall, kalau emak-emak datang ke mall itu kan kalau melihat tulisan diskon kan dari jauh radarnya langsung bisa mendeteksi, langsung ya datangin aja gitu. Padahal tujuannya jadinya biasa baik gitu. Atau misalnya ada produk harga 100.000, nah, ada juga produk harganya 200.000 tapi diskon 50% gitu, sama-sama 100.000, milih yang mana? Milih yang 200.000 tapi diskon 50%, jadi 100.000 dengan harapan dengan kepuasan tersendiri bahwa jarangnya ya aku tuh atau saya itu sebenarnya beli produk 200 ribuan tapi saya dapat 100.000, padahal ya harganya mungkin more or less sama lah gitu. Oke, lanjut strategi distribusi. Nah, penentuan produknya, mau sistem pengembalian produknya itu seperti apa itu ada ya. Kalau misalnya rusak barangnya ada pengembaliannya, produk didistribusikan gimana, berapa harga barang di agen dan sebagainya. Itu kita lihat biasanya di bisnis online, itu biasanya itu di Shopee, di website atau apa, itu ada layanan bahwa ekspedisi yang kami melayani dengan ekspedisi misalnya JNE, JNT, Pos dan sebagainya. Nah itu untuk apa? Untuk pilihan ke konsumen. Konsumen itu mau milih yang mana. Kadang kalau konsumennya secara nasional itu beda-beda. Kalau kita di Purwokerto atau di kota Jawa itu yang masih gampang aksesnya, mungkin ekspedisi yang biasa aja udah oke. Tapi kalau misalnya konsumennya ternyata kebanyakan ada di luar Jawa dan itu ada di pelosok lagi, mungkin ada ekspedisi tertentu. Nah ini kita harus jeli melihat itu gitu. Kita harus kerjasama dengan agen ekspedisi apa untuk distribusinya, seperti itu. Pemilihannya ini harus sangat-sangat tepat gitu, dan kita bisa kongsi juga. Ada beberapa, misalnya contohnya Shopee kayaknya punya kerjasama dengan ekspedisi apa ya, saya lupa, salah satu perusahaan ekspedisi gitu, sehingga harganya bisa lebih murah lah, main-main di situ. Seperti itu juga menurut saya adalah salah satu strateginya dari perusahaan tersebut. Kemudian juga ada strategi promosi. Nah strategi promosi sekali lagi kita ngelihat konsumennya kita siapa. Jangan sampai konsumen kita anak milenial tapi kita ngiklannya di koran. Saya yakin di antara kalian yang mengikuti perkuliahan gitu, mahasiswa jarang banget sih jenenge maca koran, apalagi dengerin radio, apalagi lihat TV, dan itu dalam jangka waktu yang lama. Sekarang anak-anak milenial adanya di mana? Di sosmed, baik itu YouTube, WhatsApp ya, Instagram misalnya, Twitter dan sebagainya. Nah ini juga promosi-promosi ini harus disesuaikan. Nah strategi promosi ini biasanya membutuhkan membutuhkan kas atau mengalokasikan dana yang cukup besar, baik itu untuk promosi perusahaan maupun untuk promosi produk. Terbukti dengan apa, sekarang promosi itu meningkat ya, nggak harus melulu platform dengan pamflet, dengan iklan produk, enggak. Kita bahkan sudah masuk era endorsement. Kita menyewa YouTuber, menyewa artis, menyewa public figure untuk memperkenalkan brand ambassador, memperkenalkan brand-brand ternama dari perusahaan sebagai representatifnya, seperti itu. Dan itu bayarannya lumayan, seperti itu. Nah perusahaan itu banyak pakai di situ, makanya alokasi promosinya sangat besar, karena ini adalah ujung tombaknya perusahaan dikenal di masyarakat, baik itu perusahaannya atau maupun produknya. Oke, itu saja dari saya untuk kesempatan kali ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti insya Allah bisa koreksi apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.